Cerita berikut berlatar di dunia Injustice dan diambil dari komik Injustice Gods Among Us Year One. Dengan tangan yang masih dilumuri oleh darah The Joker, Superman merenung sembari mendengarkan berita yang membahas tentang kehancuran Metropolis. Superman yang saat itu sedang berada di Fortress of Solitude mendengarkan bagaimana para media menyampaikan ketakutan masyarakat sejak kehancuran Metropolis. Ini karena ledakan nuklir mereka anggap bisa terjadi kapan saja. Salah satu media memberitakan tentang keadaan di Bialya yang mencoba memutuskan sistem telekomunikasi untuk menutup keadaan negaranya dari dunia. Mendengar aksi kediktatoran di Bialya, Superman yang masih berduka dan marah ingin bertindak. Superman terbang meninggalkan Fortress of Solitude untuk menyelesaikan masalah politik dan kemanusiaan di Bialya. Melihat keadaan di Bialya, seorang anak kecil berlari di antara mayat-mayat para orang dewasa. Lari dalam keadaan panik membuat anak ini tidak melihat pijakannya dan tersandung. Anak kecil yang terjatuh tersebut hanya bisa pasrah melihat sebuah peluru tank meluncur ke arahnya. Ledakan besar langsung tercipta begitu peluru ini mengenai objeknya. Terlihat di antara bekas ledakan tersebut ada Superman yang memasang badannya untuk melindungi anak Bialya yang tersandung tadi. Superman sebagai simbol harapan membantu sang anak untuk berdiri kembali. Si anak berterima kasih dalam bahasa Arab. Namun Superman tidak tahu artinya karena dia tidak tahu bahasa Arab. Telinga Superman mendengar datangnya peluru-peluru ke arah pemukiman ini lagi. Superman menggunakan heat visionnya untuk meledakkan peluru-peluru ini sebelum mengenai warga sipil. Warga sipil yang merasa bahagia karena kedatangan Superman mulai mengelilingi Superman untuk berterima kasih kepadanya. Superman pergi dari sini dan berniat untuk mengakhiri konflik yang mengancam keselamatan banyak orang ini. Superman meluncur ke istana negara Bialya untuk menemui sang presiden. Superman disambut dengan peluru yang menghujani tubuhnya tanpa efek yang berarti. Superman hanya berjalan dengan santai saat para pasukan Bialya menyerangnya. Bahkan sampai semua pasukan Bialya menahan pergerakannya, Superman masih dapat berjalan dengan santai ke arah kursi sang presiden. Superman lalu menangkap sang presiden dengan menggenggam kerah bajunya. Superman terbang dengan membawa presiden Bialya tersebut pergi dari istananya. Presiden Bialya ditempatkan di antara pemukiman warga yang telah hancur akibat kediktatorannya. Superman lalu melepas baju sang presiden di depan warga yang marah dengan pemimpin negara mereka tersebut. Wonder Woman menghampiri Superman di Bialya dan mencegah Superman untuk melakukan pelanggaran politik. Namun Superman tidak peduli. Wonder Woman menyarankan Superman untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu dari darah The Joker dan bekas ledakan. Lalu Superman akan berbicara di sesi press conference di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan diatur oleh Wonder Woman. Setelah bersih-bersih dan mencukur jenggotnya, Superman yang datang dengan membawa presiden Bialya tersebut memulai berbicara di depan gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia lalu mengungkapkan nama aslinya yaitu Clark Kent. Superman juga mengungkapkan bahwa dia dulunya bekerja sebagai jurnalis. Dia lalu mewanti-wanti semua orang untuk tidak menjadi diktator. Karena jika ada diktator lainnya, maka dia akan menangkap sang diktator sama seperti dia menangkap presiden Bialya yang sedang dia pajang di depan orang banyak ini. Superman mengumumkan kepada dunia untuk melakukan gencatan senjata dan memaksa perdamaian di bumi. Karena jika masih ada yang berperang, maka dia sendirilah yang akan menghentikannya. Cek juga cerita sebelumnya di playlist Injustice berikut. Terima kasih.